indah bagi Allah kita saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan kita dipelihara sampai saat ini, amin. Pertolongannya ajaib bagi kita, amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. Hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah seumur hidup kami terus memuji-muji Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Yang terbaik yang kami punya, kami persembahkan saat ini di hadapan-Mu Bapa. Ini korban syukur kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu dengan hati yang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
angkat suaramu sembah Dia. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, biarlah manis kau dengar pujian kami Tuhan. Ini yang terbaik pujian kami bagimu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Biar hadirat-Mu turun Tuhan, memenuhi setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada di jalan-jalan. Tuhan lawan. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, sama-sama katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Hati kami bersuka karenamu Tuhan. Hati kami bersuka karena perbuatanmu ajaib. Kau Tuhan yang hebat. Mari sekali lagi angkat saudara, angkat suaramu sembah Dia. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Ku sembah
Shakana la 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 la. Ira la 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 la. Shana la 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 la. Shana la 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 la. Perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, Kau segalanya. Hirala bala 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 bala, hirala bala 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 bala, hirala bala 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 bala, shana bala 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 bala. Hirala bala 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 bala. Jesus, umatmu memerlukan Engkau, umatmu membutuhkan Engkau, Yesus Tuhan. Hirala bala 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 bala, hirala bala 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 bala. Shiri di 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 di. Shiri di 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 di. Shiri di 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 di. Shiri di 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 di. Shana la 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 la. Hurrah ya Rabbi, ya Rabbi, puaskan kami dalam hadirat-Mu, segarkan jiwa kami Tuhan, saat kami sembah Kau, saat kami tinggikan Engkau, Jesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami tetap mencintai Engkau Tuhan, berapapun harganya ya Allah. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita saudara, nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku. Mari dengan segenap hati katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Ini pengakuan kami kepadamu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Mari kita bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan. Haleluya.
Bani Sion bersorak-sorailah. Woo! Haleluya, haleluya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorai-sorai dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Karena kasih Tuhan terus memberikan kami sorai-sorai lebih lagi. Kami mau bersorai-sorai karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Woo! Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hai Bani Sion bersorak-soraklah. Woo! Yeah. Woo! Jesus. Haleluya. Hai Bani Sion bersorak-sorailah. Hai umat Allah bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Yeay. Hai Bani Sion bersorak-sorailah. Hai umat Allah bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awan, hujan air dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awan, hujan air dicurahkan bersama-sama. Hai Bani Sion bersorak-sorailah. Hai umat Allah bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion bersorak-sorailah. Hai umat Allah bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan air dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awan, hujan air dicurahkan bersama-sama. Hujan awan, hujan air dicurahkan bersama-sama. Hujan awan, hujan air dicurahkan bersama-sama. Haleluya, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Penuaian terjadi, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Hati kami siap untuk kata buri dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau tegur kami, Kau ingatkan kami, Kau nasihati kami Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah Guru Agung bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kau satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati kami, Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari yang di rumah-rumah kita angkat penyembahan pada Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hidup melawat kita hari-hari ini. Lawat setiap kami, Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, hanya Engkau penyembuh kami, hanya Engkau yang dapat memulihkan hidup kami, hanya Engkau yang dapat memberkati hidup kami, Tuhan. Sebab itu, Tuhan, hari-hari ini biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu, Tuhan. Kami tidak mengandalkan yang lain, Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau, Yesus. Mari, Tuhan, di ibadah WB ini, Tuhan, kami rindu, Tuhan, boleh menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang tangguh, wanita yang tidak pernah takut dan khawatir, Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan, kaum wanita yang ada di WBI Rayon 18 ini, Tuhan. Urapi setiap kami, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, berbicaralah kepada kami satu persatu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu dikasih Kristus. Saya percaya ibu-ibu pasti diberkati Tuhan. Amin. Walaupun ibu-ibu di rumah, saya yakin dan percaya, ya begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, tapi saya yakin dan percaya kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Saya yakin dan percaya kita tetap akan diberkati Tuhan, walaupun kelihatannya di luar itu tidak menjanjikan. Ya, saya akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, yaitu bagaimana kita mengatasi takut dan khawatir. Ya, saya sudah siapkan slide-nya, nanti mungkin bisa dibuka. Jadi ibu-ibu yang dikasih Kristus, hari-hari ini semua orang akan takut dan khawatir. Ya, kekhawatiran itu dan ketakutan itu melebihi dari segala penyakit. Ya, dan dunia hari ini sedang ketakutan dengan virus, ya, virus corona. Seluruh dunia dilanda virus, bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya Asia saja, tapi seluruh dunia dilanda virus. Tapi bagaimana cara menangani virus itu masing-masing berbeda. Ya, belum lama ini ada satu teman saya punya anak, karena anaknya sekolah di Singapura, waktu mau masuk ke di Singapura, dikarantina 14 hari, tidak boleh kemana-mana. Ya, jadi berbeda sekali penanganan virus di dunia ini. Ya, jadi orang semua takut dengan corona, dengan COVID-19. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang mendengar hari Minggu kemarin pembicara bilang harusnya kita tidak perlu takut. Amin. Memang kita harus hati-hati, tapi jangan sampai kita takut. Amin. Seringkali kita merasa takutnya lebih daripada
orang-orang dunia, anak-anak Tuhan. Sampai-sampai ya kita mau ibadah juga takut, ya kita mau melakukan sesuatu semua kita takut, ya. Bahkan seringkali kita saling berjaga-jaga, ya. Bahkan dikatakan bahwa suami istri aja kadang-kadang tidur aja masih ada yang pakai masker. Aneh ya, tapi memang itu kenyataan, ya. Karena takut dan karena memang terlalu menakutkan sepertinya corona ini, jadi mereka semua berjaga-jaganya keterlaluan, ya. Takut terkena imbas krisis, ya. Bukan hanya penyakit yang kita takutkan. Yang paling kita takutkan yaitu krisisnya, akibat daripada corona ini, ibu-ibu dikasih Kristus. Terutama kaum wanita, ya. Kalau nggak punya uang yang paling pusing tuh wanita, ya. Kadang-kadang bapak-bapak kasih uang, misalnya jatah 1 bulan sekian. Lalu kita bilang nggak cukup, kok bisa nggak cukup? Kemana? Kenapa? Kita sudah mulai stres, ya. Kita sudah mulai pusing. Kok bisa begini? Kenapa? Ya, kita seringkali takut terkena imbas krisis. Ya, kita hari-hari ini memikirkan bagaimana masa depan saya. Ya, bisa nggak nih saya menjalankan hidup yang masih begitu panjang? Ya, lalu kita memikirkan bagaimana bisnis saya, bagaimana usaha saya. Ya, lalu kita memikirkan bagaimana pekerjaan saya, bagaimana keluarga saya, ya. Berapa banyak yang masih anak-anaknya masih kecil-kecil, lalu berpikir bisa nggak nanti anak saya sekolah sampai selesai, ya. Itu adalah masalah ketakutan, masalah kekhawatiran yang sering kali ada dalam pikiran kita. Ya, hari-hari ini Tuhan rindu, Dia datang ke dunia ini membuat kita jangan lagi kita takut dan khawatir. Tapi hal itu masih sering terjadi, terutama di anak-anak Tuhan. Ya, kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu, ibu-ibu dikasih Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ya, firman Tuhan katakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Pada saat kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Ya, harusnya kita semakin dekat lagi, semakin intim lagi kepada Tuhan. Tadi pagi saya dapat satu pengalaman yang bagus. Saya mimpi. Kok saya juga udah lama gak mimpi, tiba-tiba mimpi, ya. Mimpi anak saya masih kecil. David itu waktu itu masih kecil, saya mimpi. Lalu dia saya pegang tiba-tiba hilang. Ya, dari genggaman saya hilang. Lalu saya cari dia, kemana dia. Saya cari, saya kejar dia, tidak diketemukan. Pada saat tidak diketemukan, baru saya berpikir, lah handphone saya kemana ya? Ya, baru saya berpikir, akhirnya saya cari handphone saya. Ya, di situ saya dapat 2 pelajaran ibu-ibu dikasih Kristus. Yang pertama, pelajaran apa? Pelajaran saya sebagai ibu saja, ya, anak saya hilang, saya tidak akan membiarkan begitu saja. Saya cari sampai ketemu, ya. Tapi sesudah tidak ketemu, baru saya berpikir, handphone saya mana? Kenapa seharusnya saya menghubungi polisi atau saya menghubungi suami saya atau saya menghubungi satpam. Seringkali ibu-ibu dikasih Kristus, ya, kita lupa pada saat kita menghadapi masalah, kita sibuk sendiri, ya. Kita lupa cari Tuhan, sumber berkat itu. Kita lupa mencari Allah yang memang benar-benar mengetahui permasalahan kita, ya. Dari situ saya dapat 2 pelajaran. Yang pertama bahwa begitu baik Allah kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mencari kemanapun kita pergi. Seperti saya lari, saya kejar anak saya. Sampai-sampai handphone saya di mana saya lupa. Ya, tapi satu hal yang saya lupa, kenapa saya tidak langsung telepon? Ya, harusnya saya telepon. Maksudnya apa? Kalau kita menghadapi masalah, ibu-ibu dikasih Kristus, harusnya kita doa, kita minta sungguh-sungguh pertolongan daripada Dia. Ya, Allah sumber segala berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya, 2 Korintus pertama ayat yang ke-9 katakan, 2 Korintus 1 ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kita merasa kita yang paling sengsara hari-hari ini, ya. Padahal kalau kita tahu ibu-ibu yang dikasih Kristus, berapa banyak ya suami-suami yang di PHK. Kalau suami kita baru digajinya setengah, bersyukurlah. Amin. Jadi jangan terlalu khawatir, kita percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan, masa depan kita ada di tangan Yesus Kristus. Ya, jadi jangan sampai kita merasa, waduh, sepertinya saya yang paling sengsara. Ya, apa yang harus kita lakukan di dalam masa kesesakan ini, ibu-ibu dikasih Kristus? Yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan sendiri.
Ya, jangan memandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Ya, Yesaya 31 ayat yang pertama katakan, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang yang Maha Kudus Allah Israel dan mencari Tuhan. Ya, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa dikatakan bahwa ia pergi ke Mesir, ia pergi mencari dunia? Ya, pada saat ibu-ibu menghadapi masalah, jangan cari dunia. Oh, saya cari orang pintar dulu deh. Oh, kalau enggak beginilah, mendingan mungkin sekarang udah waktunya saya beralih. Ya, tadinya ibu-ibu sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Oh, mungkin dengan hidup membungakan uang lebih gampang misalnya. Jangan seperti itu. Jangan sekali-sekali ibu-ibu pakai cara Mesir. Tapi marilah hari-hari ini ibu-ibu yang kasih Kristus, kita mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, tadi saya pada saat saya ketemukan handphone saya, lalu saya telepon Pak Andi, saya telepon Satpam, akhirnya ketemulah anak saya. Ya, saya yakin dan percaya kalau kita menghadapi masalah, menghadapi apapun hidup kita dalam kehidupan kita, problem atau apapun, kita datang kepada sumbernya. Tuhan, aku percaya anakku itu punya Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan, masalahku itu ada di tangan-Mu. Aku percaya Engkau akan mengatasi segala masalahku. Ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua, jangan mengandalkan kekayaan kita. Ibu-ibu, ya, mungkin ada di antara ibu-ibu masih punya deposito banyak, masih punya aset banyak, saat-saat ini tidak bisa diandalkan. Karena kalau kita lihat orang sekaya apapun, hari-hari ini ada teman saya punya mertua kaya banget, dia sakit COVID mau dibawa ke Singapura aja nggak bisa. Ya, orang kaya sekaya apapun hari-hari ini kalau COVID dipanggil Tuhan, meninggalnya itu mengenaskan, sama seperti orang biasa. Kenapa? Ini adalah suatu pelajaran ibu-ibu, jangan sekali-sekali mengandalkan kekayaan kita. Ya, mungkin 2 atau 1 tahun yang lalu kita masih bisa bersombong ya, oh saya orang kaya, nanti kalau saya dipanggil Tuhan beda dengan orang-orang yang biasa. Hari-hari ini tidak ada bedanya. Ya, kita bisa lihat ya orang yang dipanggil Tuhan secara COVID, ya itu pemakamannya juga sama. Ya, jadi hari-hari ini ibu-ibu yang dikasih Kristus jangan mengandalkan kekayaan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 31 ayat yang ke-7, sungguh pada hari ini kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emas yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ibu-ibu dikasih Kristus. Yang ketiga, ya, mari. Yang ketiga kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya, maka damai sejahtera Allah menjadi milik kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, maka damai sejahtera Allah menjadi milik kita. Hari-hari ini saya tanya beberapa teman saya, apalagi waktu mulai terjadi COVID. Saya tanya kepada mereka, rata-rata ibu-ibu gak bisa tidur loh. Ya, gak ada damai sejahtera, takut. Ya, begitu pilek aja langsung takut. Waduh, jangan-jangan COVID. Begitu anget-anget aja sedikit langsung takut. Ya, sekarang bisnis yang paling enak apa? Rumah sakit. Ya, karena apa? Dikit-dikit sama obat dan dokter. Dikit-dikit orang ke dokter, tanya dokter. Dikit-dikit orang beli obat. Kalau dulu orang pilek baik sendiri kan ya. Kalau sekarang kalau pilek rasanya takut. Kalau kita nggak berobat, takutnya COVID lama-lama. Ya, jadi benar-benar kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beribadah kepadanya. Maka damai sejahtera akan menjadi milik kita. Amin. Kalau ada damai sejahtera ibu-ibu dikasih Kristus, apapun masalah kita tidak akan pernah takut. Amin. Saya pernah sharing sama teman saya satu. Saya bilang, kadang-kadang kita kasihan sama orang-orang yang dipanggil pulang karena COVID. Lalu benar teman saya bilang, jangan salah Bu. Mungkin lebih enak dia daripada kita. Karena apa? Di surga itu enak. Ya, jadi jangan pernah ibu-ibu, aduh stres nih. Saya yakin dan percaya orang yang cukup saat ini kalau bisa kita survei, orang yang cukup kekayaannya cukup banyak itu yang paling takut kena COVID. Ya, karena apa? Dia belum menikmati kekayaannya. Ya, kalau orang yang pas-pasan, ya memang udah waktunya kali. Ya, seperti itu. Ya, jadi mari hari-hari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Ia dekat. Amin. Dia dekat dengan kita sesungguhnya, bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi seringkali kita yang jauh daripada Dia. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hari-hari ini ibu-ibu yang dikasih Kristus, kita bisa lihat tanda-tanda akhir zaman. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Sebab itu marilah kita hidup menjadi orang arif.
Ya, seberapapun kekayaanmu hari-hari ini tidak bisa membawa engkau masuk surga. Tapi hari-hari ini kalau engkau sungguh-sungguh, makanya saya juga sering kali menasihatkan teman-teman saya, kita hanya hari-hari ini hanya bisa mengirimkan material ke surga. Ya, tidak bisa yang lain kita buat. Kita tidak bisa kita buat, oh kita mau beli kuburan yang mahal, tidak bisa. Tapi hanya material ke surga yang bisa kita kirim. Berbuatlah hari-hari ini, marilah ibu-ibu dikasih Kristus, kita berbuat seperti orang arif. Ya, mungkin dulu ya sebelum peristiwa-peristiwa yang membuat kita kaget, terutama tentang COVID ini, kita hidup santai-santai, kita hidup enak-enakan, tapi marilah hari-hari ini, tanda-tanda daripada akhir zaman semakin dekat. Hiduplah semakin arif. Apakah yang kau lakukan hari-hari ini bermanfaat bagi Tuhan? Apakah yang kau lakukan hari-hari ini berkenan kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini yang kau lakukan hanya untuk menyenangkan hatimu sendiri? Hanya untuk menambah kekayaanmu sendiri? Ya, saya seringkali kalau pada saat lihat kejadian seperti ini, saya selalu diingatkan bahwa apapun yang kita miliki hari-hari ini tidak ada gunanya. Kecuali kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Ya, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Filipi 4 ayat yang ke-7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah melampaui segala akal pikiran kita. Ya, kalau kita ada damai sejahtera ibu-ibu yang dikasih Kristus, kita tidak akan pernah takut akan masa depan kita. Kita tidak akan pernah takut akan anak-anak kita tidak akan pernah takut dengan kesehatan kita. Kenapa? Ada damai sejahtera Allah. Sebab itu akan berbeda ibu-ibu yang hidupnya sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus dengan yang tidak sungguh-sungguh. Karena kelihatan dari wajahnya, ya. Walaupun ada krisis, ada apapun yang terjadi, dia tetap hidupnya damai. Mukanya seperti semangka, bukan seperti pepaya, ya, bukan apalagi seperti pepaya busuk, ya. Mukanya seperti semangka, dia akan tersenyum terus, dia akan selalu ada damai. Bahkan orang yang diketemukan oleh dia, orang yang bertemu dengan dia merasakan ada damai. Kenapa? Damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupannya. Amin. Karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal pikiran kita, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Hanya itu yang bisa kita lakukan ibu-ibu dikasih Kristus. Yang keempat, ya. Hari-hari ini bagaimana untuk supaya kita jangan gundur ibu-ibu, ya. Yang keempat, jangan mudah putus asa. Apalagi patah semangat, ya. Hari-hari ini berapa banyak orang yang bunuh diri, ya. Belum lama kita dengar ada satu bapak baru dinyatakan COVID langsung bunuh diri di rumah sakit, ya. Kenapa? Karena putus asa. Dia merasa tidak ada harapan. Dia merasa kalau COVID otomatis dipanggil Tuhan, padahal belum tentu. Berapa banyak orang COVID yang disembuhkan, ya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Kristus, jangan kita mudah putus asa. Kesulitan apapun yang menguras kehidupan kita, jangan pernah putus asa. Kita percaya di dalam Kristus ada jalan keluar. Amin. Oleh sebab itu kita alangkah bahagianya anak-anak Tuhan. Kita mempunyai Kristus, Allah yang hidup, Allah yang memiliki jalan yang tidak pernah akan berhenti. Apapun masalah kita, kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, Dia akan membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Amin. Jangan pernah putus asa sebab masih ada jalan, ya. Masih ada Tuhan yang sanggup mengubahkan menjadi jauh lebih baik, ya. Amsal 18 ayat ke-14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat sudah patah, tidak ada yang bisa dipulihkan. Saya berapa kali menjenguk orang sakit. Kalau orang sakit itu bilang, Bu, saya udah gak ada harapan. Biasanya gak lama lagi. Tapi dia bilang, Bu, penyakit saya rasa enteng. Benar loh, bisa sembuh. Sebab itu ibu-ibu dikasih Kristus, jangan sekali-sekali ibu-ibu bilang, aduh Bu, dengan adanya krisis ini kayaknya madesu. Masa depan saya suram, jangan pernah katakan itu. Amin. Kita harus katakan bahwa masa depan saya pasti lebih baik daripada hari ini. Masa depan saya pasti cerah. Masa depan saya pasti Tuhan yang memberkati. Amin. Dan saya yakin dan percaya, ya, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi kalau orang yang cepat frustasi, yang cepat patah semangat, ya, dia akan langsung stres. Ya, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu di Rayon 18 kuat-kuat semua. Amin. Dan jangan sampai ibu-ibu, ya, karena ibu-ibu gak kuat curhatnya kepada orang lain. Ya, orang yang salah. Jadi nanti ibu-ibu akibatnya akan salah dapat saran, ya. Sebaiknya ibu-ibu kalau ada masalah datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Jangan mudah putus asa. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 katakan, sebab
kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya, ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya, jemaat Tuhan di Korintus waktu itu merasa dia yang paling susah, dia yang paling sengsara hidupnya, ya. Bahkan seolah-olah dia bilang dia sepertinya dijatuhi hukuman mati. Begitu juga dengan kita ibu-ibu, kalau kita mendapatkan satu kesengsaraan atau satu cobaan, jangan pernah merasa bahwa hidup kita paling sengsara. Amin. Ya, kita percaya bahwa itu adalah sesuatu, Tuhan akan meningkatkan iman kita lebih lagi, ya, membuat kita lebih lagi di dalam Dia. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Ia sudah membangkitkan kita, bahkan Dia sudah membangkitkan banyak orang mati. Begitu juga dengan kita. Apapun masalah kita, saya yakin dan percaya tidak pernah ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu mari hari-hari ini jangan pernah ibu-ibu merasa putus asa. Ya, misalnya suaminya sudah di PHK bekerja, ya sudah tidak ada pekerjaan lagi, jangan ibu-ibu bilang, wah hopeless lah, suami saya udah gak bekerja, saya gak tahu nanti anak saya makan apa. Jangan pernah berputus asa. Amin. Sungguh-sungguh mengandalkan Dia, sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Jangan pernah putus semangat. Terus berdoa seperti hakim yang lalim. Ya, pada saat janda itu minta terus-terusan, akhirnya hakimnya mengabulkan. Ya, begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh tidak pernah putus asa dan tidak pernah patah semangat, kita meminta kepada Tuhan, kepada Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, Dia akan pasti membukakan jalan bagi kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, ya, mengerti bahwa semua yang terjadi adalah rancangan Tuhan. Amin. Ya, Yesaya 55 ayat yang ke-8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Ayat yang ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengalir di bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, jadi firman Tuhan katakan rancangan Allah bukanlah rancangan kita. Kita mau merancangkan sesuatu. Misalnya kita punya target ibu-ibu dikasih Kristus. Saya punya target. Ya, sebetulnya saya punya target anak saya harusnya sudah selesai akhir tahun ini. Tapi karena COVID mungkin dia akan sedikit tertunda ya karena wisudanya dan sebagainya. Berapa banyak ibu-ibu yang targetnya tidak tercapai hari-hari ini? Ya, firman Tuhan katakan rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Jadi memang benar. Hari-hari ini kalau kita lihat ya berapa banyak orang yang hari-hari ini hanya mengandalkan Tuhan. Kita baru mengerti, oh ternyata seperti ini. Ya, kita punya rancangan yang baik. Ya, misalnya kayak seperti tahun ini ya, kita tadinya ibu-ibu mau pergi ke sini, akhirnya semua dibatalkan. Karena kita tahu rancangan Tuhan pasti jauh lebih indah daripada rancangan kita. Amin. Ya, seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ. Ya, jadi berkat-berkat Tuhan saya yakin dan percaya Dia akan mengaliri bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya. Begitu juga dengan berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita sungguh-sungguh mengerti bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan harapan itu akan diberikan kepada kita. Ya, segala kekeringan dan kegagalan akan diubah oleh Roh Kudus menjadi keberhasilan. Sebab itu Dia Tuhan yang sanggup menolong kita sesuai dengan waktunya. Ya, dengan waktu yang ada ini, mari ibu-ibu yang kasih Kristus kita gunakan sebaik mungkin, ya. Kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Makanya saya bilang, sebetulnya saya bilang kepada Pak Andi, saya bilang, Pi, banyak hamba-hamba Tuhan yang belum berani ke gereja, ya. Kenapa? Karena mereka masih memang kita semua masih takut, tapi jangan sampai ibu-ibu yang dikasih Kristus, saking kita menyayangkan diri kita tidak berani beribadah, ya. Kita berani ke mall, kita berani ke tempat lain, tapi kita nggak berani ke ibadah. Lalu kita kena COVID. Tapi COVID-nya bukan di gereja,
Ya, kalau kena COVID-nya di gereja, menurut saya itu bagus. Karena apa? Pada saat kita melayani Tuhan kan, berarti upah kita tidak sia-sia. Tapi kalau kena COVID-nya di luar, kita nggak mau ke gereja. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Makanya Ibu kasih Kristus, hari-hari ini gunakan waktu yang ada. Secara sungguh-sungguh, kalau memang Tuhan belum gerakin nggak ke gereja, ya nggak apa-apa. Tapi di rumah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Saya yakin dan percaya. Ya, rancangan Allah indah dan rancangan Allah tepat pada waktunya. Dia akan mengubahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu yang dikasih Kristus, ibu-ibu yang di Rayon 18 ini tidak akan pernah merasa takut dan khawatir. Karena ibu-ibu tahu bahwa rancangan Allah ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hikara labasyanda labasikara labasyanda. Horiala basikara lala basyanda. Inararararararala basyanda rarararararala basikara lala basyanda. Mari ibu dikasih Kristus di rumah-rumah. Kita minta Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami. Jangan sampai kami takut. Jangan sampai kami terlalu khawatir dengan masa depan kami, dengan kehidupan kami. Kami tahu Engkau yang punya. Engkau yang memiliki hidup kami tahu Tuhan Engkau yang setia. Amin. Dan kami percaya waktumu selalu yang terbaik buat kami Tuhan. Tidak pernah terlambat sedetik pun Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi ibu-ibu yang ada di rumah. Urapi Tuhan apapun problem yang kami hadapi saat ini Tuhan. Mari Tuhan berikan kami damai sejahtera-Mu. Berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh katakan Engkau baik, sungguh baik, sangat dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati. Engkau memberkati hidup kami. Tuhan penyembuh. Engkau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Engkau memulihkan kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Haleluya. Satu-satunya Yesus, hanya kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang Engkau yang kami percaya Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
kami. Tuhan Engkau yang memulihkan kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Tuhan penyembuh Kami percaya Tuhan. Tuhan memulihkan. Oh, hanya Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Sebab itu Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar. Oh, berkati setiap kaum wanita yang ada di 18 Tuhan. Urapi, pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat dunia takut, dunia khawatir, Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Oh, kami tidak hidup dengan kata orang Tuhan, tapi kami hidup kata Engkau Tuhan. Biarlah hari-hari ini iman kami semakin teguh di dalam Engkau Yesus. Kami melihat tanda-tanda akhir zaman telah tiba Tuhan. Sebab itu Tuhan, jadikan kami kaum wanita yang dari Rayon 18 ini Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dekat lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Oh, rialabasikara labashanda labashanda, urapan-Mu nyata Tuhan. Sehingga rumah-rumah tangga kami diberkati. Oh Tuhan, suami kami boleh diberkati Tuhan. Pekerjaan suami kami diberkati dan kami boleh hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kaum wanita yang menonton hari ini Tuhan. Kami percaya berkat Allah terus mengalir Tuhan. Kami hidup dengan berkat-Mu. Kami hidup bukan dengan kata dunia Tuhan, tapi hanya dengan berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih karena kami percaya berkat-Mu lah yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Sebab itu Tuhan, mari hari-hari ini ajar kami kaum wanita yang ada di WBI Rayon 18 untuk lebih sungguh-sungguh, lebih fokus lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa syafaat untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Firman yang kami sudah dengar itu menjadi berkat buat kami. Setiap kaum wanita, kami dilawat, kami dikuatkan, kami sangat diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kau memberkati Ibu Sutanti yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar berkat berlipat kali ganda yang daripada Engkau Tuhan ada bersama dengan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sehati kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, Engkau memberkati tanahnya, Engkau memberkati udaranya, Engkau memberkati airnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruh jajaran yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat buat mereka, agar supaya lewat hikmat yang daripada Engkau buat mereka, mereka dapat memimpin, dapat menuntun bangsa ini kepada pemulihan demi pemulihan, kepada kesembuhan demi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dipulihkan ekonominya, Indonesia dipulihkan dari sakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami memberkati juga Bapak Gembala Pembina kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan keempat wakilnya, Kau memberkati seluruh gembala-gembala rayon, khususnya di gembala rayon kami di 18 dengan wakil-wakilnya Tuhan. Engkau memberkati gembala-gembala cabang, gembala-gembala ranting, gembala-gembala kul, staf-staf gembala, diaken-diakoni, seluruh pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Rayon 18 diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat tangan ibu-ibu kasih Kristus dan terimalah berkat yang melimpah-limpah. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Saudara. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Sampai ketemu di ibadah WBI selanjutnya di bulan ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan.
Aku percaya